Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Dewasa itu bukan tentang seberapa lama kamu hidup di dunia. Dewasa itu bukan seusia, tapi dewasa itu lebih dimaknai tentang bagaimana kita bijaksana dalam terhadap hidup kita. Ada orang yang lebih muda dari kita, tapi lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa bersikap, tidak pernah mengeluh, bisa memahami orang lain dan memiliki konsep hidup yang jelas. Tapi ada juga yang orang yang lebih tua dari kita, malah sering marah-marah yang tidak jelas, selalu mengeluh, egois, mau menang sendiri, tidak pernah mendengar pendapat orang lain. Di media sosial isinya ya kalau bukan nyinyir, ngumpet atau sindir-sindir orang lain, karena nggak berani ngomong langsung di depan orangnya, beraninya cuma ngomong di media sosial. Sekali lagi, dewasa itu adalah pilihan, bukan tentang tentang usiamu. Kedewasaan itu adalah melakukan sesuai porsi, tidak lebih tidak kurang. Dewasa itu ketika kamu tidak lebih membandingkan dirimu dengan orang lain. Dewasa itu ketika itu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Dewasa itu ketika kamu membeli sesuatu, kamu sudah bisa membedakan mana yang memang butuh dan mana yang hanya sekedar ingin, dan kamu berhasil melepaskan keinginan itu. Dewasa itu ketika kamu sudah berpikir kalau bahagia itu kamu sendiri yang ciptakan. Dewasa itu fokus untuk mengubah diri sendiri dulu dan berhenti untuk mengubah orang lain, karena kamu paham untuk merubah dunia, diri sendiri dulu yang harus berubah. Dewasa itu kita bisa menerima orang lain apa adanya, bisa menerima pemeriksaan orang lain, karena setiap manusia pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Menjadi dewasa itu butuh proses, lama atau tidaknya proses itu tergantung dari diri kita sendiri. Dewasa itu bukan bicara apakah kamu sudah cari uang sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri, sudah bisa mengurus bisnis sendiri, sudah punya mobil dan rumah sendiri, atau sudah menikah dan punya anak. Bukan. Dewasa itu adalah bagaimana kamu bisa menghapus air matamu sendiri dan kembali tersenyum dengan caramu sendiri. Kamu bisa menyelesaikan masalah rumah tanggamu sendiri tanpa harus mengadu dan merengek ke orang tuamu. Dewasa itu ketika kamu sudah sangat paham mana yang harus dipermasalahkan dan mana yang tidak perlu dipermasalahkan. Dewasa itu tidak memaki saat marah, tidak kasar dan menggunakan kata-kata kotor saat ada pertikaian dengan pasangan, sahabat ataupun teman. Ketika kamu menuju kedewasaan, kamu akan mulai sederhana dengan dirimu sendiri. Kamu mulai sederhana dengan penampilan kamu, sederhana dengan gaya hidup kamu, dan sederhana dalam memandang urusan jodoh. Kenapa? Karena kamu mulai percaya dengan dirimu sendiri. Kamu percaya bahwa tanpa make up yang berlebihan, baju yang mahal, aksesoris yang bermerek, kamu pun bisa menjadi sesuatu. Kamu mulai sadar bahwa hidup itu sebenarnya murah. Yang membuat mahal itu adalah untuk memenuhi gaya hidup. Makin dewasa kamu, makin sederhana dalam memilih jodoh, walaupun memang tetap mempunyai kriteria, tetapi makin lebih fleksibel. Semakin dewasa kamu akan semakin nyaman dengan hubungan yang tidak banyak orang tahu, karena cinta yang dewasa itu tidak perlu dipublikasikan, pamer dan drama yang berlebihan. Dewasa itu cantik, dewasa itu anggun, dewasa itu tampan, dewasa itu karismatik, dewasa itu elegan, dewasa itu tidak bisa di copy paste. Menjadi dewasa itu pilihan, karena dewasa adalah cinta. Setiap manusia pasti punya pemikiran tersendiri, punya pilihan tersendiri, punya pendapat tersendiri. Tapi itu bukan alasan untuk mengecam, membenci, apalagi menghujat orang yang berbeda pendapat dengan kita. Namun namanya juga manusia, kita tidak akan bisa mengendalikan mereka. Kita hanya bisa mengendalikan respon kita. Lalu apa yang harus kamu lakukan ketika kamu dicaci, dibully, dihina, padahal mungkin itu bukan salah kamu? Saya teringat dengan sebuah cerita. Ada seorang pemuda yang berbeda pendapat dengan seorang guru spiritual. Karena beda pendapat, akhirnya pemuda itu kesal, mengeluarkan kecaman dan kata-kata yang sangat kasar, dan mengeluarkan kebencian kepada sang guru yang bijak tersebut. Sang guru pun hanya diam, mendengarkan dengan sabar, tenang, bahkan tidak berkata sepatah kata pun. Setelah pemuda itu pergi, murid yang melihat peristiwa itu penasaran dan bertanya, "Mengapa guru diam aja? Kenapa guru tidak membalas makian pemuda tersebut?" Sang guru pun bertanya kepada sang murid,
Jika seseorang memberimu sesuatu dan kamu tidak mau menerimanya, lantas menjadi milik siapakah pemberian itu? Tentu kembali menjadi pemilik si pemberi. Jawab pemilik sangat lugas. Begitu pula dengan kata-kata tersebut. Karena saya tidak mau menerima kata-kata itu, maka kata-kata tadi akan kembali menjadi miliknya. Dia harus menyimpannya tersendiri. Dan sama seperti orang yang ingin mengotori langit dengan ludahnya. Coba bayangkan, kalau kamu ingin meludahi langit, apa yang akan terjadi? Ludah itu hanya akan jatuh mengotori wajah kamu sendiri. Jadi jika di luar sana ada orang yang marah-marah ke kamu, biarkan saja, karena mereka sedang membuang sampah hati mereka. Jika kamu diam saja, maka sampah itu akan kembali pada diri mereka sendiri. Tapi kalau kamu tanggapi, berarti kamu menerima sampah itu. Dan sama seperti cerita tersebut telah mengingatkan saya, semoga cerita yang saya bagikan itu juga bisa mengingatkan kamu untuk menjadi orang yang lebih bijak. Zaman sekarang begitu banyak orang yang hidup dengan membawa sampah di hatinya. Kekecewaan, kebencian, kemarahan, dengki, iri hati, dan masih banyak lagi hal negatif. Dan orang-orang itu ada di sekitar kita. Sadarlah, kadang mungkin ada saatnya di mana kamu harus merespon, tapi ada saatnya di mana mungkin lebih baik untuk kamu hiraukan. Kalau kamu tidak mampu untuk mengubah hal negatif menjadi hal positif, jangan terima hal negatif yang berusaha ditularkan kepada kamu itu. Biarlah berlalu, karena kamu jauh lebih layak dari perkataan itu. Ketika kamu belum bisa memberi, setidaknya janganlah mengambil. Ketika kamu tidak bisa membahagiakan dia, janganlah membuat dia sedih. Ketika kamu sulit untuk bisa menghargai, setidaknya janganlah menghina. Ketika kamu belum bisa memuji, janganlah menghujat dan mengujar kebencian. Inilah saatnya kita, kamu dan saya, menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan kalau kamu memang ingin menjadi lebih dewasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe video saya. Insya Allah kamu nanti akan menjadi lebih dewasa, karena saya akan memberikan kata-kata motivasi untuk Anda